Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Tugdana. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tugdana dan seluruh Dewan Guru dan juga panitia yang pada saat ini hadir dan juga berpartisipasi dalam rangka mensukseskan kegiatan PLS tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan kita sama-sama ikuti, terlebih dahulu saya selaku penyaji materi akan menyampaikan atau memperkenalkan diri saya kepada anak-anak sekalian. Nama saya cukup dikenal, yaitu Bapak Aman. Tanggal lahir saya Indramayu 5 Februari 1970. Pekerjaan saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Tugdana. Alamat sekarang barangkali anak-anak sekalian bisa mampir ketika ada waktu, yaitu di Desa Sukapernak, RT 7 RW 1 Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu. Barangkali bisa menghubungi melalui phone WA Bapak ya, 087 717 693 340. Itu barangkali sekedar biodata saya selaku penyaji materi, dan yang akan saya sampaikan pada PLS tahun ajaran ini, materinya adalah pengenalan ekstrakurikuler dan pengarahan teknis pemilihan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tugdana. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bersama bahwa untuk tahun ajaran sekarang PLS masih menggunakan daring atau dalam jaringan. Untuk itu perlu dimaklumi bersama, 2 tahun ini kita mengikuti PLS dengan jarak jauh, dan kali ini juga sama karena pandemi yang masih mewabah belum juga usai, sehingga semua sekolah melaksanakan kegiatan PLS pengenalan lingkungan sekolah hanya bisa dilakukan dengan daring atau dalam jaringan. Tetapi meskipun demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para penyaji dapat diserap, dapat dicerna, dan dapat diikuti dengan baik oleh anak-anak sekalian selaku calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Tugdana. Baik, sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu pengenalan ekstrakurikuler dan pengarahan teknis pemilihan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tugdana. Untuk yang pertama akan Bapak sampaikan pengertian ekstrakurikuler, jenis, tujuan, manfaat, dan fungsinya. Pengertian secara umum, apa sih yang disebut dengan ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler atau yang disingkat sekarang ekskul adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu di dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Nah, itu pengertian secara umum. Jadi intinya adalah ekstrakurikuler ini suatu kegiatan, aktivitas yang dilaksanakan oleh para siswa, gitu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, di dalam sekolah dilaksanakan karena ini adalah ekstra. Yang namanya eks itu berarti di luar jam belajar. Di luar jam belajar. Kalau di dalam jam belajar bukan ekstra namanya, tetapi intra. Nanti ada organisasi tersendiri ketika pembelajaran ada di dalam jam belajar, yang seperti ditangani oleh anggota OSIS. Anggota OSIS itu organisasi siswa intra sekolah. Jadi kegiatannya ada di dalam jam belajar. Nah, kita ekstrakurikuler, ya, ada kegiatannya ada di luar jam belajar, gitu. Kemudian itu pengertian secara umum jenis-jenis ekstrakurikuler. Jenis-jenis ekstrakurikuler
Di sini SMA Negeri 1 Tugdan mungkin sama dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu yang pertama ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib adalah salah satu program yang sifatnya harus atau wajib diikuti oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Jadi ketika menjadi peserta didik, maka ekstrakurikuler wajib ini harus diikuti. Nah, terkecuali untuk peserta didik yang memiliki atau mempunyai kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu untuk bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut. Contohnya seperti ya disabilitas dan lain sebagainya, sehingga memaksakan untuk mengikuti tentu tidak bisa. Oleh karenanya ini tidak bisa diikuti oleh mereka-mereka para siswa yang memiliki kelainan. Jadi ketika kita normal, kita sehat, ya, terus menjadi siswa, maka wajib hukumnya untuk mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler pilihan yang kedua. Ya. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan itu merupakan sebuah program pilihan ekskul yang bisa atau dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Artinya, karena di sekolah kita ada 2 ekstrakurikuler yang wajib, kemudian ekstra pilihan. Yang wajib itu diikuti semuanya. Nah, yang pilihan ini tentu siapa yang memiliki bakat terhadap ekstra tertentu, meskipun ekstra pilihan tapi wajib gitu. Maksudnya wajib memilih, ya, wajib memilih. Jadi ada ekstrakurikuler wajib yang semua siswa itu masuk ke dalam ekstra itu. Ada ekstra pilihan, salah satu dari beberapa ekstra yang dipilih itu wajib memilih untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan apa sih ekstra-ekstra pilihan itu. Selanjutnya ada sekalian tujuan ekstrakurikuler. Setiap lembaga pendidikan menyelenggarakan suatu kegiatan, aktivitas yang berkenaan dengan ekstrakurikuler, ya, meskipun kegiatannya di luar jam belajar, tetapi jelas pasti memiliki tujuan. Tujuan dari ekstrakurikuler dilaksanakan di sini dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler diantaranya sebagai berikut. Di sini ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah mengembangkan potensi dengan secara optimal serta terpadu yang melingkupi bakat, minat, serta kreativitas. Ya. Jadi setiap manusia memiliki potensi. Potensi itu adanya di mana? Di dalam diri manusia itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, ya, memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, kemampuan itu tidak akan terungkap, tidak akan bisa dibuktikan atau tidak bisa diaplikasikan manakala kemampuan itu diam gitu. Nah, dengan kegiatan ekstrakurikuler diharapkan apa yang ada dalam diri seseorang, ya, dalam hal ini adalah kemampuan atau potensi, itu bisa dimunculkan secara optimal dengan melalui ekstrakurikuler. Ya, yang di dalam potensi itu ada bakat, ada minat, dan kreativitas, gitu. Kemudian yang kedua, tujuan ekstrakurikuler dilaksanakan yaitu menetapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha atau pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Anak sekalian, betapa mirisnya kalau seandainya ada pelajar, ada siswa yang ketika usia pembelajarannya, gitu ya, kemudian tercampur dengan pengaruh-pengaruh yang mengarah kepada negatif. Apakah itu pornografi, apakah itu pergaulan bebas, apakah itu narkoba dan lain sebagainya lah. Nah, ini sangat miris sekali. Oleh karenanya melalui kegiatan ekstrakurikuler, salah satu tujuannya adalah, ya,
menetapkan kepribadian siswa agar terhindar dari usaha-usaha atau pengaruh-pengaruh yang berbau negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Disibukkan dengan kegiatan ekstrakurikuler, pagi di sekolah misalnya atau belajar, siangnya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian disenangi, diminati, maka setidaknya akan mengurangi dari kemauan-kemauan yang sifatnya sia-sia. Dengan mengikuti ekstrakurikuler diharapkan jauh dari usaha-usaha atau pengaruh-pengaruh yang berbau negatif. Datangnya memang apakah dari teman dekat, dari lingkungan, dari keluarga, ya, gitu. Jadi mudah-mudahan salah satu tujuannya adalah tujuan ekstrakurikuler yaitu menghindari dari pengaruh negatif. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasi potensi, ya, mengaktualisasi potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Nah, ini sudah jelas ketika kita punya potensi diaktualisasikan, ya, sehingga potensi itu menjadi potensi yang unggul, gitu. Kemudian yang keempat, menyiapkan peserta didik supaya menjaga warga masyarakat yang memiliki akhlak mulia, yang demokratis, yang menghormati hak-hak asasi manusia atau HAM di dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat mandiri. Ya, sekalian, kita tentu sebagai manusia yang bermoral diharapkan menjadi masyarakat yang memiliki akhlaknya akhlak mulia, akhlak terpuji, akhlak yang baik, memiliki jiwa demokratis, ya, jadi jiwa demokratis. Kemudian menghormati hak-hak asasi manusia, tidak ada diskriminasi di sana, ya, gitu. Untuk bisa menjadi individu yang masuk ke dalam masyarakat, menjadi individu yang mandiri, individu yang memiliki memiliki tenggang rasa, ya, memiliki saling hormat menghormati. Jadi melalui ekstrakurikuler ini, yaitu peserta didik menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia, gitu, sehingga menjadi manusia yang mandiri. Itu tujuan dari ekstrakurikuler. Kemudian manfaat ekstrakurikuler, ya, apa sih kelebihannya, lalu kemudian adakah manfaatnya untuk diri kita? Tujuannya memang sudah jelas, ya, secara materi, secara tulisan. Tujuan dari ekstrakurikuler yang seperti sudah disebutkan itu semuanya bagus, gitu. Kalau dilaksanakan akan lebih bagus. Dan apa manfaat dari ekstrakurikuler? Manfaatnya adalah yang pertama, ya, untuk dapat atau bisa memberikan kesempatan bagi pemantapan ketertarikan yang telah atau sudah tertanam yang ada dalam diri seseorang atau diri siswa. Karena jenjang kita adalah jenjang SMA, jenjang menengah, jenjang dasarnya sudah baik dari tingkat SD, dari tingkat SMP. Di tingkat SMP sudah ada itu, ya, ekstrakurikuler, tinggal melanjutkan. Jadi yang sudah tertanam dalam diri masing-masing siswa, gitu, bisa untuk dimantapkan kembali. Kemudian yang kedua, untuk dapat atau bisa memberikan pendidikan sosial dengan melalui pengalaman serta pengamatan, terutama dalam hal kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, serta kemandirian. Ya, anak sekalian, pendidikan sosial sangat perlu sekali, gitu. Sosial itu apa? Bermasyarakat, ya, melalui pengalaman serta pengamatan, gitu. Kemudian kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, ini dipelajari dalam ekstrakurikuler, sehingga tentunya manfaat salah satunya yaitu kepemimpinan punya dengan teman, dengan kerabat, ya, bersahabat, terus kemudian membentuk atau menjalin kerjasama, ya. Jadi semua bagus manfaat dari ekstrakurikuler, karena di dalam ekstrakurikuler ada yang disebut dengan organisasi, ya. Kemudian yang ketiga, untuk membangun suatu semangat serta mentalitas bersekolah. Diharapkan dengan mengikuti ekstrakurikuler, ya, para siswa akan lebih semangat lagi dalam rangka mencari ilmu, gitu, ya. Bukan mengikuti ekstrakurikuler lalu terpaksa, lalu kemudian
males bahkan, dan tidak tidak ada semangat lagi dalam belajar. Nah, itu tidak seperti itu. Melalui ekstrakurikuler, ya ini mental dari kita bersekolah seyogianya harus bertambah. Kemudian yang keempat, untuk memberikan kepuasan bagi perkembangan jiwa anak, ya, atau jiwa seorang remaja yang memiliki kepuasan. Karena apa? Tersalurkannya bakat dan minat kita yang terpendam, yang memiliki potensi, ya, dalam suatu wadah, yaitu ekstrakurikuler. Dan di dalam ekstrakurikuler itu ada organisasi, ya, kita puas, tersalurkan apa yang kita miliki, gitu ya. Terus untuk dapat bisa mendorong pembangunan jiwa serta moralitas. Kemudian yang terakhir, untuk memperluas sebuah interaksi siswa. Apa itu interaksi? Ya, interaksi itu ya saling berkomunikasi, gitu. Menjadi pribadi yang bersahabat, bekerja sama, ya, berkomunikasi, berhubungan dengan sesama teman, gitu. Tentunya dalam hal ini adalah berinteraksi yang positif. Dengan berorganisasi melalui ekstrakurikuler, diharapkan para siswa, ya, tidak murung, tidak diam, ya, tidak pesimis, tapi berjiwa optimis, begitu. Selalu cekatan, ya. Nah, ini manfaat dari ekstrakurikuler. Selanjutnya, mas sekalian, fungsi ekstrakurikuler, ya. Ada dua fungsi menurut Adib serta Sujak, bahwa 4 fungsi kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler. Di antaranya yang pertama adalah fungsi pengembangan. Ekskul atau ekstrakurikuler memiliki fungsi dalam mendukung perkembangan personal peserta didik, seperti perkembangan potensi tadi sudah dikatakan, pembentukan karakter, ya, serta pelatihan kepemimpinan. Jadi mengembangkan potensi, membentuk karakter, ya, terus adanya pelatihan leadership atau kepemimpinan di dalam ekstrakurikuler, ya. Nah, gitu. Jadi sangat tidak tepat kalau seandainya ada siswa yang tidak mau mengikuti ekstrakurikuler, gitu, ya. Selanjutnya yang kedua, fungsi sosial, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, internalisasi nilai moral, dan juga nilai sosial. Ini sangat bagus sekali. Yang ketiga, fungsi rekreatif. Apa rekreatif itu? Ekskul dilakukan dalam suasana rileks. Suasana rileks itu suasana yang menggembirakan, menyenangkan, ya, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik dengan nyantai, dengan gembira, penyajiannya dengan rileks. Maka fungsi dari ekstrakurikuler ini fungsi rekreatif, ya, atau rekreasi, itu akan menunjang proses perkembangan peserta didik, ya. Yang keempat, fungsi persiapan karir. Siapa sih manusia yang tidak ingin karirnya bagus, gitu ya. Dengan mengikuti ekstrakurikuler ini sebagai persiapan karir kita, karir siswa, gitu. Segala kegiatan ekskul harus berfungsi untuk dapat mengembangkan kesiapan karir. Karirnya siapa? Karir peserta didik, dengan melalui pengembangan kapasitas. Jadi digembleng, ya kan, peserta didik ini melalui ekstrakurikuler. Karena apa? Karena akan dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang berkarir, bukan orang-orang yang malas, gitu ya. Nah, itu beberapa fungsi dari ekstrakurikuler, ya. Selanjutnya, itulah anak-anak sekalian, awal dari pengertian, kemudian fungsi, manfaat, dan tadi tujuan dari ekstrakurikuler, ya. Sekarang kepada materi yang Bapak sampaikan adalah pengenalan ekstrakurikuler dan pengarahan teknis pemilihan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tudana. Anak sekalian, organisasi siswa pada tingkat SMA di SMA kita Tudana itu ada 2, ya kan, yaitu OSIS dan ekstrakurikuler. Seperti yang Bapak singgung pertama tadi, OSIS atau organisasi siswa intrasekolah, yang di sini ada organisasi tersendiri, ya,
mereka bergerak di dalam jam belajar, artinya sebagai penunjang, bukan di dalam belajar itu lalu mengganggu pembelajaran, tidak. Sebagai penunjang dalam rangka ikut serta itu mensukseskan pembelajaran. Nah, siapakah OSIS atau organisasi ini dilakukan oleh siapa? Oleh para siswa. Dan para siswa ini merupakan para siswa pilihan. Para siswa pilihan dari kelas 10, kelas 11, kebanyakan dari kelas 11 kalau di tingkat SMA ya. Gitu. Yang menjadi anggota OSIS yang sudah memiliki memiliki komitmen dalam dirinya bahwa waktunya ya baik untuk belajar maupun untuk organisasi itu harus harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi gitu ya. Nah, jadi makanya yang dipilih itu adalah anak-anak pilihan dari sekolah tersebut untuk menjadi pengurus atau anggota OSIS begitu ya. Nah, yang kedua, organisasi siswa pada tingkat SMA yaitu ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini bermacam-macam ya. Tadi disinggung ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Apa ekstrakurikuler wajib dan apa ekstrakurikuler pilihan? Nah, ini semuanya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kegiatannya di luar jam belajar ya. Nah, kebetulan di kita SMA Negeri 1 Tugdana ekstrakurikuler yang wajib yaitu ekstrakurikuler pramuka. Itu hanya satu, seperti di sekolah-sekolah lain juga pasti sama. Bahkan ekstrakurikuler pramuka ini merupakan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan dari tingkat dasar bahkan tingkat PAUD ya, gitu sampai tingkat perguruan tinggi. Ya, itu ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Kemudian ekstrakurikuler pilihannya, nah, di sini ada Paskibra, pasukan pengibar bendera, ada ekstrakurikuler PMR, Palang Merah Remaja, ada ekstrakurikuler Ekspas, ya, ekskul pecinta alam, ada ekstrakurikuler PKS atau patroli keamanan sekolah. Dari 4 ekstrakurikuler ini sebagai ekstrakurikuler pilihan. Yang tadi wajibnya adalah pramuka, yang 4 adalah ekstrakurikuler pilihan. Artinya ini wajib diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Gitu. Nah, untuk ekstrakurikuler pilihan ya wajib memilih salah satu. Setelah pramuka diikuti lalu kemudian memilih salah satu ekskul yang diminati. Apakah Paskibra, apakah PMR, apakah Ekspas, apakah PKS. Sementara ini di SMA baru itu yang menjadi ekstrakurikuler pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib ya pramuka dan ekstrakurikuler pilihan selain pramuka tentunya seperti Paskibra, PMR, Ekspas, lalu kemudian PKS. Dan selain ekstrakurikuler yang Bapak sebut tadi, ada ekstrakurikuler yang lebih kepada peminatan ya. Nah, nanti ada beberapa ekstra yang barangkali bisa menjadi ekstra wajib lagi ya setelah ekstra yang Bapak sebutkan seperti pramuka, Paskibra, PMR, Ekspas, dan PKS. Ya, ekstra kurikuler peminatan itu adalah seni ya. Di sini disiapkan seninya bergerak pada seni tari ada ya, seni musik juga ada seperti bermain gamelan ya, bermain organ tunggal ada. Itu seni bela diri di SMA Tugdana juga ada pelatihnya untuk bela diri ya, dan sudah mengikuti beberapa event ya, seni bela diri dan harinya juga sudah ditentukan. Seni olahraga itu ada basket, ada bulu tangkis ya. Kita ketahui bahwa SMA Tugdana memiliki sarana olahraga yang cukup memadai ya. Ada basket, ada bola voli, ada futsal, ada bulu tangkis ya. Dan masing-masing cabang olahraga itu ada pelatihnya. Maka dari itu
dijadikan sebagai ekstrakurikuler peminatan ya. Kemudian ekstrakurikuler fotografi atau multimedia ya, nanti ini akan dimaksimalkan kegiatan ini sehingga bisa dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib berikutnya. Nah, kalau anak-anak sekalian nanti juga akan Bapak share ya, atau panitia share untuk materi ini sehingga kalian bisa melihat yaitu bagaimana pramuka fotonya ya, bukti fisik gitu kan, fotonya seperti apa, Paskibra juga seperti apa, PMR juga seperti apa, Ekspas, PKS dan seterusnya. Ada foto-fotonya di sini ya. Nanti oleh panitia minta untuk di-share supaya kalian bisa melihat semuanya. Itu berkenaan dengan macam-macam ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Tugdana. Kemudian ekstrakurikuler itu sasarannya kepada siapa? Seperti yang sudah disinggung tadi ya. Sasaran ekstrakurikuler adalah seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 serta kelas 12 ya, di jenjang sekolah menengah atas. Nah, kelas 10 kalau dibagi ya, kelas 10 seluruhnya menjadi peserta atau anggota pada ekskul wajib dan ekskul pilihan. Itu yang kemudian nanti pada akhir tahun ajaran itu mereka kelas 10 itu akan dipersiapkan untuk menjadi dewan kerja. Jadi yang mengikuti ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan itu siswa kelas 10 ya. Nah, kelas 11 juga masih, tapi hanya mengikuti ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Gitu ya. Sekali lagi, kelas 10 seluruhnya itu menjadi peserta atau menjadi anggota pada ekskul wajib dan ekskul pilihan yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi dewan kerja. Nah, untuk kelas 11, anak sekalian, kelas 11 itu kelas 2 ya di SMA, itu menjadi dewan kerja. Dewan kerja pada organisasi ekskul yang dipilihnya untuk kemudian menjadi pendamping ya, itu pelatih terhadap peserta atau anggota. Jadi ketika kelas 10 tadi mengikuti ekstrakurikuler wajib dan pilihan, begitu di akhir tahun ajaran akan naik ke tingkat kelas 11, ini dipersiapkan untuk menjadi dewan kerja. Karena apa? Karena yaitu di kelas 11-nya menjadi dewan kerja gitu kan, untuk mendampingi, membimbing siswa baru lagi, peserta dan anggota yang baru lagi, begitu ya. Jadi estafet lah begitu ya, estafet gitu. Itu kelas 11 posisinya yaitu menjadi pendamping, menjadi pelatih terhadap peserta atau anggota dan menjadi dewan kerja pada sebuah organisasi ekskul yang dipilihnya. Ya, kalau tanpa dewan kerja siapa yang mengarahkan, siapa yang melatih gitu ya. Tuh, itu untuk kelas 11. Nah, kelas 12 menjadi dewan senior karena sudah berpengalaman, artinya sudah melalui beberapa tahapan dari mulai peserta atau anggota, kemudian dewan kerja, ya kan. Nah, kelas 12 menjadi dewan senior, ya, menjadi dewan senior, menjadi instruktur, ya, menjadi penasehat pada sebuah organisasi ekskul yang diminatinya dulu. Jadi sebagai apa ya, sebagai pemantau bisa, memberi instruksi bisa, ya, penasehat bisa, gitu. Untuk kelas 12, ya, menasehati dewan kerja, nah, kemudian menginstruksikan kepada dewan kerja. Yang selanjutnya dewan kerja lah yang langsung kepada peserta atau anggota. Jadi seperti itu prosedurnya. Ya. Jadi ketika sudah kelas 12, mereka dijadikan sebagai dewan senior. Ya. Nah, wajib adik-adiknya ini kelas 10, kelas 11 yang menghormati kepada kakak kelas sebagai dewan senior. Begitu keluar dari SMA, keluar dari organisasi organisasi ekstrakurikuler yang pada saat dulu diikuti, kemudian keluar menjadi alumni, ya, maka dia dijadikan sebagai dewan kehormatan nantinya itu. Nah, dan masih tercipta ya
silaturahmi seperti itu masih tercipta di SMA kita di Satu Tudana. Ketika ada suatu kegiatan, ya gitu, para alumni yang masih bisa sempat untuk hadir untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mereka pada datang. Yang ada di sini menganggap bahwa mereka yang datang ini adalah para kehormatan, dewan-dewan kehormatan yang wajib dihormati, seperti itu. Jadi sekali lagi sasaran ekskul seluruh siswa dengan rincian tugasnya seperti itu atau keberadaannya seperti itu, ya. Kelas 10 seperti apa, menjadi apa, begitu. Kelas 11 seperti apa, menjadi apa, dan kelas 12 dan seterusnya. Nah, sekalian ekstrakurikuler, kapan waktu kegiatannya, ya? Nah, waktu kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan pada hari-hari efektif di luar jam belajar yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, minimal dalam 1 minggu itu atau 1 pekan itu 1 kali kegiatannya. Seperti kita di SMA Tudana sebelum adanya pandemi, sebelum adanya wabah ini, ya itu rutin setiap hari Jumat atau setiap hari Sabtu, ya gitu. Sebelum full day, yaitu 6 hari kerja atau 6 hari efektif belajar, itu hari Jumat, gitu. Hari Jumat setelah sholat Jumat atau setelah pembelajaran sholat Jumat selesai, gitu, dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler rutin. Begitu full day, ya kan, ya tetap masih hari Jumat, kadang memakai hari Sabtu. Itu anak sekalian waktu yang dilaksanakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dilaksanakan pada hari-hari efektif, tetapi di luar jam belajar, yang waktunya ditentukan oleh lembaga pendidikan. Minimal dalam 1 pekan 1 kali latihan. Selanjutnya anak sekalian, tempat kegiatannya di mana ekstrakurikuler itu? Untuk ekskul rutin, ya seperti 1 minggu sekali, kegiatannya dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah atau sekitar sekolah, ya gitu. Karena rutin tiap 1 minggu sekali, maka anak atau siswa gitu dengan sudah memilih masing-masing minatnya untuk mengikuti ekstrakurikuler pilihannya, tiap hari Jumat datang, gitu, dilaksanakan kegiatannya dan ada di lingkungan sekolah, ya, gitu. Kemudian tadi ekskul rutin. Yang kedua, kemah bersama atau ada perkemahan, ya, karena sudah dalam 1 semester 6 bulan begitu. Ini ketika menginjak ke semester kedua, ya, maka prosesnya gitu, apa yang sudah disampaikan melalui pertemuan-pertemuan rutin itu perlu diuji. Nah, pengujiannya itu melalui kemah bersama, ada perkemahan, ya. Kenapa dikatakan kemah bersama? Karena dari masing-masing ekskul pilihan itu semuanya kemah begitu, ya. Dari pramuka, ekskul wajib dengan ekskul pilihan disatukan, ya, itu menjadi kemah bersama. Masing-masing membawa misinya, membawa kegiatannya sendiri-sendiri dalam satu organisasi, dalam satu organisasi, tapi tetap ada dalam wadah ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Tudana. Tempatnya tentu dilaksanakan di luar lingkungan sekolah, gitu. Biasanya untuk lebih mencintai alam, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan kemah bersama biasanya, ya, di daerah-daerah yang bukan asing, ya, tetapi ada suasana baru seperti di daerah pegunungan begitu, ya, gitu. Sehingga membuat suasana yang baru, ya, dilaksanakannya perkemahan itu, ya, jadi di luar lingkungan sekolah, ya. Kemudian bagaimana cara siswa masuk pada ekskul wajib dan ekskul pilihan, ya, itu disebutkan tadi bahwa ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Kenapa pramuka dikatakan ekstrakurikuler wajib, ya? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, lalu Permendikbud, ya, Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Ini dasar bahwa ekskul pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta atau seluruh siswa. Nah, ekskul pilihan dalam hal ini wajib memilih, ya, yaitu selain pramuka, itu untuk ekskul pilihan. Nah, sekalian pada jenjang SMA, bagaimana cara kronologi kita masuk menjadi anggota ekstrakurikuler? Ya, pada jenjang SMA ketika siswa mendaftarkan diri, seperti kalian nih, ya kan, calon siswa baru, ya kan daftar, itu baik secara kolektif maupun perorangan yang datang ke panitia PPDB SMA Negeri 1 Tugdana, gitu, mendaftarkan diri untuk menjadi calon siswa baru. Kemudian melalui tahapannya adalah seleksi program belajar. Di kita SMA Tugdana program studinya ada 2, yaitu program MIPA dan program IPS. Ya, diseleksi ini, gitu ya, diseleksi sehingga begitu menjadi siswa baru ada yang masuk ke program IPS, ada yang masuk ke program MIPA atau IPA, gitu. Nah, melalui PLS ini yang sekarang kita ikuti ini, PLS itu dulu atau tahun kemarin saja itu masih MPLS namanya. Sama saja, MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekarang PLS, M-nya tidak ada. Ya, sama, pengenalan lingkungan sekolah. Maka, ya, jadilah peserta didik baru di kelas 10. Setelah ada di MIPA, ada di IPA IPS gitu. Menjadi peserta didik baru kelas 10 gitu ya. Otomatis kalau sudah melalui tahapan-tahapan itu, daftar, kemudian seleksi program studi, mengikuti NPLS atau PLS, ya, secara otomatis gitu. Setiap personal itu sudah terjaring, anak sekalian, sudah terjaring atau sudah masuk ekstrakurikuler, baik wajib maupun pilihan. Karena melalui PLS sekarang ini nanti siswa baru itu dikenalkan berbagai macam nama ekstrakurikuler nih, seperti yang Bapak sampaikan ini. Memperkenalkan nama-nama ekstrakurikuler yang ada di SMA Tugdana, ya. Kemudian nanti akan diberikan angket. Begitu kalian masuk nanti itu diberikan angket. Nah, angketnya yang harus diisi sebagai dasar ketentuan ekskul yang dipilih sesuai dengan bakat minat kalian masing-masing. Silahkan dipilih, ya kan, ekskul mana yang kalian minati. Nanti anak sekalian, ya, setelah Bapak sampaikan ini, gitu, akan ada tayangan, ya. Nanti panitia mohon, saya minta kepada panitia mohon untuk ada tayangan yang disampaikan kepada peserta didik baru ini, yaitu demonstrasi atau menunjukkan kebolehannya masing-masing ekstrakurikuler dari mulai pramuka, PMR, Paskibra, Ekspas, dan PKS. Ya, demo itu bukan berarti demo anarkis. Ya, demo itu menunjukkan kelebihan atau kekreativitasan di dalam ekstrakurikuler, supaya melalui demo yang akan ditayangkan nanti kalian bisa, oh ini saya yang harus ikuti gitu ya. Saya masuk Paskibra lah, karena gagah dan sebagainya. Saya pengen pramuka pengen PMR lah, gitu, karena saya pengen mengerti farmasi obat-obatan. Saya pengen pengen ekspas, ya, karena saya bisa membantu SAR gitu ya, tim SAR gitu dalam rangka menolong ketika ada bencana alam dan seterusnya. Atau patroli sekolah, saya pengen membantu lalu lintas yang diamankan oleh Pak Polisi begitu. Ya. Setidaknya semuanya adalah pengetahuan yang sebagai tambahan yang harus dimiliki oleh kita semua para siswa. Baik anak sekalian, barangkali penyampaian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan berkenan dengan pengenalan ekstrakurikuler, ya, dan bagaimana teknik masuk ke dalam ekstrakurikuler ini sudah Bapak jelaskan, ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi inspirasi, ya, untuk
dapat memilih ekskul yang diminati. Setiap siswa, setiap orang punya potensi, punya bakat, ya, punya kelebihan, punya kemampuan. Bakat, kelebihan, kemampuan, potensi yang ada pada diri seseorang itu tidak akan bisa berkembang manakala orang tersebut diam. Melalui ekstrakurikuler yang ada di SMA N Syah Bentuk Dana ini, silakan kalian ikuti salah satunya. Kalau pramuka sudah jelas wajib, ya, diharapkan dengan mengikuti ekstrakurikuler ini, apa yang Bapak sampaikan tadi berkenan dengan manfaat, tujuan, fungsi dan seterusnya, ya. Semoga ke depan kalian menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa, ya, bermartabat, bertanggung jawab, mandiri, ya, gitu, bisa bermasyarakat, gitu, sukses. Nah, seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian anak-anak sekalian. Bapak cukupkan sampai di sini, ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.